Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Melvita Yosi Kristina Siahaan, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 55 kelompok 1. Tidak terasa ya sudah sampai core value ASN yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif dalam bekerja itu perlu nggak sih? Nggak takut apa kalau kerja sama? Nanti malah teman kamu yang lebih unggul dan naik jabatan, sementara kamu masih di bawah aja. Sifat seperti itu namanya silo mentality. Silo mentality adalah pola pikir dan tindakan yang tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi atau perusahaan atau negara yang sama. Akibatnya, bukan hanya mereduksi efisiensi operasional secara keseluruhan, tapi juga akan menggerus moral kebersamaan. Selain silo mentality, Indonesia juga masih menghadapi fragmentasi. Fragmentasi wewenang adalah pembentukan lembaga-lembaga baru tanpa menata yang sudah ada, sehingga setiap lembaga merasa memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah. Bayangkan, pada satu urusan tertentu saja, harus ada puluhan instansi yang terlibat dan berebut wewenang. Kedua hal ini membuat birokrasi Indonesia lambat dan memunculkan berbagai patologi birokrasi. Untuk memperbaiki hal ini, ASN harus memiliki nilai dasar kolaboratif yang maknanya adalah setiap ASN membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contohnya di rumah sakit tempat saya bekerja, sebentar lagi akan menghadapi akreditasi. Saya berkontribusi dengan masuk dalam tim Code Blue atau tim gawat darurat rumah sakit. Program pertama kami adalah melakukan penyegaran kembali prosedur tindakan gawat darurat kepada tenaga medis maupun non-medis. Masalah yang kami hadapi adalah jadwal dinas pegawai berbeda-beda. Hal ini membuat kami, satu tim, bekerja sama untuk menyusun jadwal pelatihan. Ada yang mengumpulkan jadwal kerja pegawai, ada yang mengurus perizinan, dan lain-lain. Saya sendiri berkontribusi dalam memantapkan alur penanganan gawat darurat dengan teman sejawat dan dokter spesialis. Saya juga melihat seluruh pegawai antusias berkontribusi mengikuti pelatihan ini. Tanpa kontribusi dari semua pihak, program kami ini tidak akan sukses. Kemudian panduan perilaku kedua, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contoh untuk hal ini yaitu bekerja sama dengan rekan dinas saya di IGD. Mulai dari pasien datang, saya memeriksa pasien ditemani oleh perawat, dan jika penyakit pasien bukan kompetensi saya menghubungi dokter spesialis yang sesuai untuk meminta petunjuk. Bukan hanya tim medis, non-medis juga ya. Terkadang ada pasien yang langsung muntah di IGD. Saya dan perawat kemudian memanggil cleaning service, dan cleaning service pun segera sigap membersihkannya. Kerjasama secara keseluruhan inilah yang kami harapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan melebihi harapan pasien. Panduan perilaku ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contohnya menggunakan barang atau alat kesehatan secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Seperti ronsen, EKG, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan saya mengenai core value terakhir ASN ini, kolaboratif, dan penerapan yang saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan podcast saya sampai selesai. Semoga bermanfaat ya.